Indonesia memiliki beragam seni dan budaya, termasuk kesenian wayang yang memikat. Surakarta bertransformasi menjadi pusat budaya yang berkembang, dengan upaya menjadikan kota Solo sebagai pusat kegiatan budaya. Salah satunya adalah mengangkat wayang. Wayang merupakan salah satu seni tradisional yang memiliki variasi yang sangat beragam. Salah satunya adalah wayang orang. Ada perbedaan untuk wayang orang Sriwedari dengan wayang orang yang lain yang ada di Indonesia, terutama pada sanggit-sanggit cerita, karena setiap sutradara itu mempunyai sanggit cerita yang sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk tokoh yang ada di pewayangan sendiri semuanya hampir sama, kostum-kostumnya juga sama, jadi perbedaannya cuma sedikit sekali. Pada masa lalu, wayang orang hanya dipentaskan di dalam istana. Akhir pemerintahan Pakubuwana VI mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan pemain wayang orang diberhentikan. Mereka membentuk komunitas dan pertunjukan dilakukan di desa-desa. Pakubuwana X memperkuat seni ini dengan mendirikan panggung di Taman Sriwedari pada tahun 1910. Sejak itu, wayang orang terus bertahan. Pakubuwana X dulunya menamai pertunjukan wayang orang di Taman Sriwedari sebagai Wayang Orang Bonrojo atau Kebun Rojo Sriwedari. Sejarah para pemain wayang untuk mempertahankan hidupnya, termasuk hidup wayang orang sendiri, itu memang betul berpindah dari desa ke desa ketika mereka sudah tidak mendapat honor lagi dari keraton. Pada saat itu keraton Mangkunegaran, mereka mempertahankan hidup dan mempertahankan wayang itu pindah dari satu desa ke desa yang lain. Itu memang untuk bertahan hidup dan juga mengembangkan bakat, juga mencari bakat setiap masyarakat yang ada di desa yang satu desa yang lain. Itu. Seni wayang orang masih tetap bertahan hingga saat ini, di mana pertunjukan ini adalah bentuk teater tradisional Jawa yang tidak lagi menggunakan boneka atau wayang kulit, tetapi melibatkan aktor manusia dalam penampilannya. Wayang orang Sriwedari adalah destinasi wisata yang memperlihatkan keanekaragaman budaya dan dianggap sebagai gabungan lengkap seni pertunjukan yang melibatkan tarian, musik karawitan, naratif, dan teater klasik. Wayang orang mementaskan kisah yang berbeda dengan aktor yang memerankan berbagai tokoh, menghadirkan budaya Jawa yang kaya akan nilai-nilai luhur dan gambaran kehidupan manusia. Selain sebagai hiburan, pertunjukan ini juga menyampaikan pesan moral kepada penonton.
Kisah yang sering kita tampilkan dalam pagelaran wayang orang Sriwedari itu adalah kisah Ramayana dan Mahabharata. Akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin bahwa kita nantinya juga mengisahkan tentang wayang Madya. Jadi wayang Madya itu setelah cerita Mahabharata, itu berisikan tentang cucu-cucu dari para Pandawa. Pesan moral yang kami haturkan dalam pertunjukan wayang orang Sriwedari lebih banyak menggunakan ontowecono, yaitu dialog dalam pembangunan wayang orang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan ekspresi dari para pemain yang bisa menunjukkan makna atau nilai dalam suatu pertunjukan tersebut. Pertunjukan wayang orang terus meningkat dalam popularitasnya di tahun 1970-an. Namun, tahun ke tahun berikutnya, jumlah penonton kian menurun. Mengenai penampilan kami yang banyaknya penonton ini, kalau waktu ini sekarang memang sudah banyak. Tidak lepas dari jumlah penonton yang bisa kita perkirakan setiap harinya itu tidak kurang dari 100 orang. Akan tetapi sebelumnya pada tahun-tahun 2000, mungkin tahun 1999, itu kita mengalami keterpurukan karena masuknya televisi pada saat itu dan hampir tidak ada penonton, atau memang kita pernah melaksanakan pemayangan itu tanpa penonton. Itu pernah terjadi. Dan akhirnya di tahun 2010 kita mengalami kebangkitan, ditambah lagi 2015 adanya masuknya tenaga kerja pegawai kontrak yang diisi oleh para sarjana-sarjana muda dari Institut Seni. Ditambah lagi di tahun 2017 kita penambahan yang agak luar biasa yang menghasilkan kenaikan jumlah penonton dari kira-kira dari 35% sekarang hampir 90%. Menurut saya seperti itu, karena jumlah kami itu setiap minggu itu tidak kurang dari jumlah secara mingguan itu tidak kurang dari 1.800 orang. Ada beberapa hal keterlibatan pemerintah kota. Yang pertama adalah menaungi wayang orang Sriwedari ini. Dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berkewajiban untuk menaungi adanya wayang orang Sriwedari. Maka dari itu, salah satu upaya pelestariannya adalah dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menempatkan seniman-seniman yang ada di Kota Surakarta ini untuk ikut terlibat dalam wayang orang Sriwedari. Nah, salah satu contohnya adalah bahwa para pemain wayang orang Sriwedari ini, baik itu pemain wayangnya, kemudian karawitannya, kemudian dari kru lighting, dekorasi, dan sebagainya yang terlibat dalam pementasan wayang orang Sriwedari ini adalah merupakan pegawai yang digaji dan dibiayai oleh pemerintah Kota Surakarta. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini untuk melestarikan wayang orang Sriwedari. Dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta berupaya agar wayang orang Sriwedari ini kembali diminati, terutama oleh kalangan anak muda. Karena beberapa tahun yang lalu memang
wayang orang Sriwedari ini sangat terbatas sekali jumlah penontonnya, sangat terbatas sekali jumlah peminatnya. Lah, salah satu upaya agar generasi muda ini untuk bisa kembali tertarik menikmati pertunjukan wayang orang Sriwedari adalah dengan meregenerasi para pemainnya yang kemarin-kemarin mungkin sudah banyak yang sepuh memasuki usia pensiun, yang secara secara tontonan visualnya mungkin agak kurang menarik. Maka kemudian diadakan regenerasi bagi pemain-pemain wayang orang itu Sriwedari itu dalam upaya agar mempunyai semangat yang baru. Upaya yang lain juga publikasi melalui media sosial yang mungkin itu hanya melalui media-media yang sederhana, melalui WhatsApp, melalui story-story dan sebagainya, yang kemudian nanti bisa menarik perhatian anak-anak muda untuk bisa kembali menonton wayang orang Sriwedari. Paling tidak para generasi muda ini untuk bisa datang terlebih dahulu ke gedung wayang orang Sriwedari ini. Di samping para penonton muda, banyak pemain wayang saat ini yang juga masih muda dan antusias untuk meneruskan tradisi budaya wayang. Untuk pertama kali saya bergabung dengan wayang orang Sriwedari itu sejak umur sekitar belasan tahun, kelas 1 SMP itu sudah bergabung dengan wayang orang Sriwedari. Akan tetapi hanya diperbolehkan sama orang tua itu ketika malam minggu saja atau di hari Sabtu malam. Setelah itu, setelah lulus SMP, lulus SMA, itu belajar di sini. Setelah melangsungkan atau lulus dari SMK, itu bergabung secara kontinu setiap hari di sini, dan alhamdulillah dipercaya oleh wayang orang Sriwedari dan di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada sejak tahun 2015 itu saya diangkat menjadi pegawai atau karyawan kontrak di Dinas Kebudayaan Kota Surakarta sebagai pemain wayang orang Sriwedari sampai saat ini. Dari ketertarikan itu adalah sebuah passion dari saya, karena saya berawal suka menari, suka berakting juga. Jadi dari hobi, passion itu tergali, dan saya juga gemar untuk menyanyi. Nah, dari situ aspek-aspek yang saya sukai sebagai passion saya itu semuanya tertuang di wayang orang Sriwedari ini, karena wayang orang Sriwedari itu kan tidak hanya mampu untuk menari saja, tetapi juga harus mampu untuk berakting, tembang, menembangkan sebuah ketembangan Jawa. Jadi dari situ adalah bagian dari kehidupan saya, karena yang namanya passion yang dihargai itu adalah sebuah permata atau emas yang kita gali, kemudian kita mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi passion yang dihargai itu sangat luar biasa, dan itu menjadikan ketertarikan bagi saya sampai sekarang untuk bisa bergabung di wayang orang Sriwedari. Selain memiliki pengetahuan tentang kesenian wayang, para pemain wayang muda juga memahami berbagai keterampilan yang diperlukan dalam seni tersebut. Kemampuan dasar yang dimiliki oleh wayang orang itu sebetulnya adalah yang pertama harus bisa menari, berlatih menari dulu, berlatih berolah tubuh. Dari situ kita akan dibawa nanti untuk cara perkembangan kepenarian. Dasarnya itu. Yang kedua, kita harus bisa mengolah wajah kita, yaitu bermake up sendiri. Kita harus bisa merias wajah kita sendiri yang sangat dasar saja. Make up dasar. Setelah itu nanti kita akan berkembang untuk memulai dan melatih tangan kita untuk belajar
bermake up karakter, karena di wayang orang itu kita juga bermain karakter. Banyak sekali karakter-karakter wayang yang harus kita bawakan, dan itu juga sesuai dengan make up kita. Yang ketiga, kita juga harus tahu tentang gending-gending, atau istilahnya kita harus bisa berirama dengan musik-musik tradisional, yaitu karawitan. Itu dasar sebuah kepenarian dan wayang orang harus seperti itu, mempunyai aspek-aspek semua itu, 3 hal. Menurut kami akan memanfaatkan era digitalisasi ini sepenuhnya dengan pertunjukan kami. Jadi, apa yang bisa kita perbuat, yang paling mudah itu adalah mengenai promosi budaya yang setiap hari kami tampilkan. Setiap hari kami mempunyai pamflet yang berbeda, yang itu digunakan untuk menarik penonton. Dan akhirnya memang termasuk kami memilih judul itu adalah keterlibatan yang sangat penting, karena judul-judul yang terlihat mudah dipahami itu akan lebih banyak penontonnya. Kami menggunakan media sosial yang saat ini memang belum sepenuhnya itu 100%, akan tetapi kita masih berusaha karena kami juga akan menggandeng secara otomatis dengan Dinas Pariwisata, yang itu pasti karena kami ada di bidang yang di kebudayaan, makanya dari kebudayaan dan pariwisata harus bersatu, yang akhirnya bisa menunjukkan bahwa eksistensi dari wayang orang ini ternyata sangat ditunggu dan juga sangat bisa konsisten dalam masyarakat. Pengaruh modernisasi dan popularitas budaya masa kini tak dapat dielakkan. Oleh karena itu, wayang orang Sriwedari sebagai seni tradisional harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman untuk tetap relevan. Di balik perjalanan yang telah mereka lalui, terdapat harapan besar untuk memajukan budaya wayang orang tanpa melupakan sejarah dan tradisi budaya yang dimiliki. Semangat kerjasama dan kekeluargaan yang ditanamkan oleh para pemain dan masyarakat Solo merupakan kunci utama dalam membangun sejarah dan citra budaya mereka sendiri. Kebetulan saya dari malam habis nonton, nah itu di situ diceritakan ada drama percintaannya, ada lucu-lucuannya, pokoknya seru. Terus untuk wayang orang sendiri sampai sekarang ditampilkan itu, kalau menurut saya itu bagus ya, karena kita bisa mengenalkan budaya kita kepada anak cucu kita, kepada generasi muda kita untuk lebih melestarikan dan menjaga kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, budaya dan tradisi yang dimiliki dapat terlestarikan dan dikenal di seluruh dunia karena keharmonisan dan keindahan budayanya.